Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah menyeru untuk kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Allah memerintahkan kita untuk meraih surga. Allah memerintahkan kita agar selalu berusaha mendapatkan pengampunan dari Allah, karena memang pada hakikinya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oleh Rasulullah SAW diberikan jalan keluar. Nabi mengajarkan kepada kita banyak amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian saya beri kabar tentang amalan yang bisa membuat Allah menghapus dosa-dosa dan bisa membuat Allah mengangkat derajat kita. Ini ada di dalam hadis Nasa'i. Yang pertama adalah isbagul wudu ala makarihi, menyempurnakan wudu atas kebenciannya wudu. Terkadang kita untuk melaksanakan berwudu sebagai syarat sah untuk melaksanakan sholat ada kendala. Di antaranya adalah merasa airnya dingin atau jarak yang jauh untuk mengambil wudhu, ada banyak kendala, atau mungkin dalam keadaan fisik tidak enak badan, sehingga kalau kena air terasanya tidak enak, atau mungkin ketika kita berkumur-kumur gigi sedang ada masalah sehingga terasa ngilu-ngilu atau linu-linu. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita enggan untuk berwudhu dengan sempurna. Nah, jika kita bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna, ini akan bisa membuat dosa-dosa kita luntur, dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita jatuh. Contoh, ketika membasuh kedua telapak tangan dalam berwudhu, ya, seperti ini, itu dosa-dosa akan rontok dari ujung jari. Ketika kita membasuh wajah, dosa-dosa akan keluar dari mata dan mulut. Ketika kita kumur-kumur juga demikian, kumur-kumur sambil menghisap air ke hidung. Nabi mengatakan bahwa ketika kita berkumur sambil menghisap air ke hidung atau istinsyak menghisap air ke hidung itu disangatkan, kemudian istinsar disemprotkan. Ketika kita menyemprotkan air dari mulut dan hidung, maka dosa-dosa akan rontok. Membasuh wajah juga demikian, dosa-dosa akan rontok dari mata. Ketika kita membasuh lengan, maka dosa-dosa akan keluar dari kuku-kuku. Ketika membasuh kepala, dosa akan keluar dari telinga. Ketika membasuh kaki, dosa akan keluar dari kuku-kuku kaki. Jadi harus benar-benar kita berusaha agar wudhu kita bisa sempurna. Yang diusap ya diusap, yang dibasuh ya dibasuh. Maka sebagai bonus dari Allah adalah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah, dibuat rontok oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kaki kanan kita melangkah, maka diangkat derajat. Kaki kiri kita melangkah, dihapus dosa. Semakin sering kita melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat atau mungkin untuk menghadiri majelis taklim,
Ya, semakin sering maka akan semakin memungkinkan dosa kita dihapus dan derajat kita diangkat oleh Allah. Dan dengan hadis ini, dengan motivasi dari Rasulullah SAW ini membuat kita jadi tambah semangat untuk lebih sering ke masjid. Karena banyak terjadi orang-orang untuk menghadiri tempat-tempat yang tidak bermanfaat baginya, dihadiri dengan semangat. Tapi justru untuk hadir ke masjid sepertinya sangat berat sekali. Nah, dengan kita memahami hadis ini, diharapkan kita menyayangi diri kita, lalu melakukan untuk sering-sering berangkat ke masjid. Tentunya untuk melaksanakan sholat atau menghadiri majelis taklim. Yang ketiga adalah wantizarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Jadi kita sudah selesai melaksanakan sholat wajib, tetap diam di tempat, sengaja memang menunggu untuk datangnya sholat yang selanjutnya. Yang paling mudah dikerjakan adalah dari maghrib ke isya, yang jaraknya tidak terlalu lama. Jadi ketika sudah selesai sholat maghrib, sudah selesai berzikir dan berdoa, dan mungkin sudah selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib, duduk di dalam masjid, sengaja memang menunggu azan isya untuk sholat isya berjamaah. Maka selama menunggunya itu, Nabi pernah bersabda, orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang sholat. Bayangkan, kita duduk saja, karena duduknya itu menunggu datangnya sholat, maka dihitung sebagai orang yang sholat. Dan selama menunggu itu, dihapus dosa-dosa dan diangkat derajat. Ini suatu peluang pahala yang sangat besar sekali, ya, dari maghrib ke isya. Atau mungkin dari sholat sunnah ke sholat wajib. Mungkin antara azan dengan qomat jaraknya 10 menit. Ya. Mungkin kesepakatan di dalam suatu masjid, karena masyarakat yang tinggal itu ada jauh dengan masjid jaraknya, sehingga dibutuhkan ada kesepakatan waktu antara azan dengan qomat. Seandainya diberi kesempatan waktu itu adalah 10 menit, maka jika kita datang di masjid itu dari azan sampai kemudian qomat menunggu jamaah-jamaah yang lain datang, 10 menit itulah Allah akan angkat derajat dan hapus dosa. Dan ada amalan menunggu sholat dari setelah sholat yang pahalanya juga sangat besar. Apa itu? Yaitu dari sholat subuh, selesai sholat subuh, menunggu sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, termaktub dalam hadis riwayat Abu Daud, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min sholati subhi hatta yusbihu rak'atay duha la yaqulu ila khairan ghufirallahu khotoyahu wa in kanat aksaro min zabadil bahri. Ini sangat menarik nih. Barang siapa yang duduk di tempat sholatnya setelah dia selesai mengerjakan sholat subuh sampai masuk waktu duha, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat sholat duha, selama menunggu tidak berkata kecuali berkata yang baik. Contohnya sambil menunggu datangnya waktu duha, membaca Al-Quran atau berzikir atau merenung tentang dosa-dosa sehingga dia makin takut kepada Allah, dan yang lain-lain yang bermanfaat, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah, dosa sebanyak buih di lautan oleh Allah diampuni dengan kita berusaha tetap diam di tempat sholat kita hingga masuk waktu duha, kemudian sholat duha 2 rakaat. Ya, seandainya dalam menunggunya batal, nggak masalah. Yang penting ketika mau sholat duha kita wudhu dulu. Ya, jadi nggak usah batal. Contoh, jam 5 sudah selesai sholat subuh, kemudian kita menunggu jam 6 ternyata mungkin batal wudhunya, ada hadas keluar, maka biarkan saja. Sehingga ketika matahari benar-benar sudah keluar tinggi 1 tombak atau 2 tombak, maka kita kerjakanlah sholat duha. Nah, sebelumnya tentunya wudhu dulu. Dan bagaimana jika sholat subuhnya itu dikerjakan di masjid secara berjamaah? Ini malah pahalanya lebih besar lagi. Itu dalam hadis Tirmizi, Nabi bersabda, man sholal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullahu ta'ala yazkurullaha ta'ala. Man sholal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta yatlu'u syamsu
summa sholla rok'atain kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatan. Ini lebih besar lagi pahalanya. Barang siapa yang sholat subuh di dalam berjamaah, secara berjamaah, maksudnya di masjid, dikerjakan di masjid secara berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia tidak pindah, tidak pergi, tetap duduk di situ sambil berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran hingga matahari terbit setinggi 1 tombak atau 2 tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat, tentunya sholat duha, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, bisa usaha melaksanakan ketiga amalan tadi itu, menyempurnakan wudhu atas kebenciannya wudhu, memperbanyak langkah menuju masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat, insya Allah setiap hari dosa kita dalam keadaan bersih, dan berarti kita berada dalam posisi selalu dicintai oleh Allah. Ketika setiap hari kita dicintai oleh Allah, insya Allah keberkahan hidup akan selalu menghampiri kita di setiap hari kita, bahkan bersama keluarga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.